Transfer window. Bang, gantian bang, gantian mainnya bang. Wih. Halo Budum, selamat datang kembali di Browsing. Dan ya sebenarnya ini kursi cewek gua, jadi karena masih proses pembangunan rumah dan renovasi, ya otomatis bukan ada di Bogor ini, harusnya di Bogor sini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, buat gua pakai konten sekali aja. Seperti biasa di sini kita akan melihat update terbaru yang terjadi di persekitaran Mobile Legends Bang Bang, MPL, MDL. Tapi MPL Filipina belum ada info baru, jadi kayaknya nggak bakal ada banyak hal yang kita bahas untuk MPL Filipina. MPL Indonesia ternyata mengumumkan banyak hal di week yang kelima kali ini. Jadi makanya satu persatu bakal kita lihat dan juga kita bakal sedikit komentarin. Nah, seperti biasa juga. Topik gue baru banget ini dari Alter Ego. Kalau kalian nonton sampai akhir, kalian pasti mengerti maksud dari isi video ini. Dan langsung aja kalau begitu kita browsing di Browsing. Tapi sebelum itu, gue pengen ngasih tahu ke kalian semua bahwa ada skin Lancelot terbaru. Skin Lancelot ini udah bisa kalian cek langsung di dalam in-game dan bisa kalian borong sekarang juga. Ya nggak borong sih, kalian beli satu kali doang dan kalian bisa menggunakannya di dalam in-game. Buat store diamond, nggak usah ditanya lagi deh, langsung aja klik link di description karena di sana ada Chia Store yang terpercaya, murah dan juga pengerjaannya cepat. Dengan melakukan klik terhadap link yang ada di description, kalian akan langsung ke direct ke Instagram dari Chia Store dan di sana kalian bisa membeli diamond dengan harga murah, kualitas mewah. Browsingan pertama, Rebellion Zion mengumumkan satu pemainnya, yaitu adalah Rebellion Jisa yang turun ke Rebellion Sinai. Dan ini dia, Jisa turun ke MDL. Gue juga sempat mempertanyakan juga kayak Jisa nggak main ya di MPL. Padahal waktu season yang ke-9 tuh kita sempat melihat performa dia jadi jungler. Tapi pas season 10 itu dia mengubah role-nya menjadi gold laner. Dan kalau ngomongin gold laner, mungkin yang bisa keep up adalah orang yang memang sebelumnya bermain gold laner. Jujur Haze itu juga mengubah banyak hal bersama dengan WJ di Rebellion Zion. Tapi gue juga penasaran dengan performa Jisa di MPL. Cuma sayangnya sampai dengan 4 minggu sudah terjalankan, ini Rebellion Zion belum pernah sama sekali untuk memainkan Jisa di dalam line up MPL-nya. Cuma untuk MDL, karena MDL ini sisa 1 week lagi loh, week yang ke-6. Dan gue penasaran banget untuk Jisa, berarti apakah dia akan stay di MDL? Karena kita tahu untuk pengumuman MPL to MDL ya cuma ini satu-satunya kesempatan terakhirnya. Kalau MDL to MPL gue nggak tahu deh, harusnya week 6 itu paling terakhir. Soalnya logikanya gini, entar sore hari Jumat ini itu kan week yang kelima ya. Week yang kelima main, abis itu MDL week yang ke-6. Nah abis itu juga berarti barulah pengumuman terakhir harusnya, karena week yang ke-6 MPL seharusnya udah nggak boleh ada pengumuman lagi sih. Atau gue nggak tahu deh untuk season kali ini karena mungkin gapnya terlalu jauh ya kan untuk yang MDL to MPL. Jadi nanti week yang ke-7, week yang ke-8 itu masih boleh pengumuman. Tapi seingat gue ya, ini seingat gue itu paling cuma boleh chance title buat coach doang. Kalau player tuh kayaknya mendekati playoff tuh udah bakal bener-bener disimpan dan kalian nggak boleh ganti sama sekali. Tapi gue nggak tahu untuk rules yang terbaru kali ini. Semoga kalau emang ada rules yang terbaru entah week 7, week 8 itu boleh ada pemain, kita boleh kali di-share ya untuk nanti di Instagramnya MPL. Tapi untuk Jisa, good luck di MDL dan semoga nanti Rebellion Sinai juga bisa mengejar. Tapi kalau nggak salah tinggal 1 minggu lagi sih. Good luck pokoknya Rebellion. Selanjutnya ada Adam yang pernah bermain di MDL, naik ke MPL, turun lagi ke MDL out of nowhere. Dan gue mungkin agak sedikit terjawab kali ya kenapa Adam itu nggak main dulu di MPL. Karena yang gue lihat kayaknya emang look atau Givenchy ini emang sepowerful itu di XP lane, sehingga Adam itu emang diperuntukkan untuk memperkuat Geek Farm Junior di XP lane-nya. Karena kan Geek Farm Junior juga kemarin tuh sempat mendapatkan posisi ketiga kalau nggak salah di week yang keberapa ya, week kedua atau week ketiga gitu, gue lupa. Pokoknya dia bener-bener ada di atas lah klasmennya, walaupun sekarang ini lagi up and down-nya kelihatan buat sekarang. Cuma menurut gue Adam adalah salah satu pemain XP laner yang sangat kuat pada masanya, dan gue sangat menyayangkan potensi dari Adam yang dia tuh sebenarnya bisa gold laner juga. Gue inget banget dia main 1-1, gue inget banget dia main marksman, tapi ya apalah daya, ini yang udah diumumkan. Dan salah satu pemain lama, Xuan Adam, yang pernah juga bermain di MPL harus bermain lagi di MDL. Good luck untuk Adam dan juga Geek Farm Junior tentunya. Anyway, buat Budum semua yang pengen menuliskan opini di kolom komentar, silahkan banget, dan gue sangat memperbolehkan sekali. Tapi ingat, debat tetap pakai adab. Selanjutnya ada Mozia, yaitu adalah transfer update untuk coach
yang dia sekarang menjadi Bigetron Alpha analis atau analisnya Bigetron Alpha. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Bang Mozia ini siapa? Gue nggak kenal. Kenapa nggak Razeboy aja? Jadi gini, tren yang diciptakan oleh Razeboy dan Rave itu kayaknya kental sekali di pro scene ladies, dan itu berpengaruh dengan MDL sekarang. Karena nih, ini pengumumannya ya dari Coach Mozia, nanti akan relate sama beberapa coach lain yang dia juga sebelumnya adalah salah satu sosok coach tim ladies, dan dia sekarang berada di MPL atau MDL. Kebetulan Mozia, dia adalah salah satu sosok coach dari ladies Bigetron era, dan sekarang mungkin karena belum ada lagi kali ya turnamen-turnamen ladies yang bener-bener kayak WSL kemarin, dan akhirnya ditariklah ke Bigetron Alpha sebagai analis. Dan tentunya ini akan membawa angin segar entah bagi Coach V, Coach Friend, yang akhirnya juga akan ada tambahan lagi nih power boosternya, yaitu adalah coach dari Bigetron era, yang tentunya udah memiliki pengalaman juga karena kemarin Bigetron era sempat mendapatkan kemenangan yang cukup konsisten, dan itu piala yang ke-16 apa 17, gue lupa deh pokoknya. Good luck untuk Coach Mozia, dan kalau begitu kita akan lanjut ke update selanjutnya. Sebelumnya gue pengen mengucapkan congratulations kepada EVOS Legends dan juga EVOS Icon karena mereka adalah juara paruh musim, dan ini adalah pengumuman yang sangat unik ketika di MPL Season 10 MPL Celebration. Jadi di MPL Celebration ini nggak cuma untuk pemenang yang playoff doang, nggak pemenang yang untuk di babak regular seasonnya doang, tapi paruh musim. Karena kita menggunakan sistem home away, ya diumumkanlah EVOS Legends dan juga EVOS Icon. Tapi nanti dengan week yang ke-8 sudah selesai, dengan week yang ke-6 juga sudah selesai di MDL, kita akan melihat kira-kira apakah EVOS Legends dan juga EVOS Icon masih berada di puncak klasemen. Karena berarti kalau udah ada pengumuman kayak gini, juara paruh musim, berarti nanti juga akan ada pengumuman juara akhir musim, ya kan? Atau ya juara pas regular seasonnya udah selesai, sama juara playoff. Pokoknya untuk tim-tim yang bertanding di regular season MPL, MDL, playoff MPL, MDL, good luck. Kita hanya bisa memberikan sebuah support, dalam tanda kutip support yang positif kepada para pemenang. Karena untuk MPL season 10 balik lagi akan ada M4, jadi all in, go big or go home. Selanjutnya juga ada transfer title, yaitu adalah Velion yang sebelumnya jadi analis, sekarang jadi asisten coach, dan buat Textam yang naik dari asisten coach jadi analis. Nih, gue paham banget nih konsepnya EVOS nih. Gue paham banget konsepnya Zeus. Zeus itu pengen nyobain di stage dengan pemikirannya yang pertama, AG, ya kan? AG waktu itu jadi analis, diubah abis itu Velion yang kedua. Velion jadi analis, sekarang Textam yang jadi analis. Jadi Zeus bener-bener ingin mencari siapa yang kira-kira paling cocok di antara tiga ini, Textam, Velion, dan juga AG, untuk nanti dibawa ke panggung playoff. Karena kebetulan ini kan masih minggu yang ke-5. Nanti minggu yang ke-6 kemungkinan terbesarnya akan ada chance title lagi, atau week yang ke-7, week yang ke-8. Pokoknya sampai sebelum playoff, menurut gue perlu dicoba banget. Dan mungkin untuk beberapa tim lain juga boleh banget loh untuk mencoba hal-hal kayak gini. Jadi yang namanya di panggung, menurut gue nih ya, ini perspektif gue, yang namanya lu tuh sama analis di panggung, itu nantinya akan ada informasi yang ingin diberikan kepada para pemain. Takutnya penyampaian yang akan disampaikan oleh coach dan juga analis di panggung itu tidak efektif, sehingga nantinya si pemain tidak mendapatkan apa clue yang dimaksudkan oleh para coach. Sehingga nantinya di sini Zeus tuh pengen cari nih siapa kira-kira yang penyampaiannya tuh paling cocok di antara AG, Textam, sama Velion. Ya pokoknya good luck untuk EVOS Legends yang mengganti lagi titlenya analis dan juga asisten coach. Good luck juga untuk Velion dan juga Textam. AG, gimana nih Ge? Gue liat-liat nggak nongol lagi di panggung. Masih belum selesai dengan EVOS Esports atau EVOS Legends. Ya ini ada pengumuman terbaru Funstrong, yang kemarin itu gue denger Clover jawab interview, iya soal Funstrong, dan Funstrong. Tapi ternyata tiba-tiba Funstrongnya diturunkan ke MDL. Semuanya jago. Jago semua, Apis juga jago. Yang jago sebenarnya Funstrong sih, cuma dia belum main aja. Dan gue masih belum paham Funstrong di sini karena dari awal, dari K-Browsing paling pertama gue udah bilang kan, dan gue mempertanyakan hal yang sama kalau begitu. Kemana Funstrong dengan lower third title-nya dia? Kayak Clover Gold Laner, Dlar XP Laner, Funstrong itu nggak ditunjukin loh role-nya dia tuh apa. Kita breakdown dikit mungkin Funstrong sebelum-sebelumnya. Di Aura, dia juga pernah bermain sebagai mid laner. Di EVOS, dia kebetulan mengisi Gold Laner. Dan ada desas-desus dia ngisi roamer. Jadi yang bener yang mana? Sementara lower third-nya untuk role dari Funstrong sendiri itu tidak dikasih lihat. Dan menurut gue ini masih dipertanyakan Funstrong di MDL. Dan gue nungguin banget nih week yang ke-6 MDL, Funstrong akan bermain di role apa. Karena ya Ivan
teman, gue tahu banget ini orang potensinya kayak apa dulu. Dan dia di EVOS Legends juga udah lama, dia di Aura Fire juga udah pernah menjadi pro players. Jadi bukan tanpa alasan dia ada di sini. Selanjutnya juga ada beberapa chance title. Tadi yang kiri kanan, Valion dan Textam udah sempat kita bahas. Caleb ini sebenarnya gue kenal sama dia juga dari game dalam tanda kutip yang emang gue tidak pernah ketemu langsung, tapi emang gue sering ngobrol sama si Caleb ini. Dia sebelumnya adalah coach dari EVOS Lynx atau EVOS Ladies lah. Jadi sama aja kayak Raceboy, kayak Coach Rave, abis itu kayak Mozia. Jadi beberapa coach yang sebelumnya ada di tim Ladies sekarang itu udah merambah juga nih untuk menjadi analis MDL, analis MPL, terus coach MDL or something, yang mungkin mereka juga ingin mencari pengalaman dari sana, sehingga nanti ketika udah mendapatkan pengalaman dari MDL, mereka bawa lagi tuh ke scene Ladies. Ya gue gak tahu sih ya, apakah jadi MPL Ladies atau enggak. Tapi ya good luck untuk semuanya. Tapi belum selesai sampai sini. Dan satu lagi, free agent to MDL, Doma. Zay sempat bilang kalau dia memiliki 4 kandidat untuk naik ke MPL. Brans, Versik, Psychots, lalu satu lagi itu dari publik. Dan ini adalah minggu terakhir untuk MDL. Sehingga setelah minggu terakhir, minggu yang ke-6, harusnya nggak ada lagi nih yang free agent masuk MDL. Apakah Doma ini adalah orang keempat yang Zay sebutkan yang ada chance untuk naik ke MPL? Gua nggak tahu ya, kalian tinggal pertanyakan sendiri kepada Zay. Di sini gue cuma mau bilang good luck untuk EVOS Doma karena dia akan masuk ke MDL dan hanya punya 1 minggu total sebelum nanti dia dipromosikan ke MPL. Good luck pokoknya. Waktu bener-bener cuma minggu ini, minggu yang ke-6 untuk MDL. Selanjutnya ini mungkin kabar duka lebih tepatnya, karena ya kita tahu lah tanggal 20 September nih, tanggal 20 September kalau teman-teman mau note sedikit. Ini adalah tanggal untuk update dari Project Next 2022. Yaitu adalah yang kita tahu kayak emblem terbaru, emblem-emblem desain yang keren yang kita tuh sebelumnya belum pernah diperlihatkan. Dan ini adalah sebuah pesan dari tim Mobile Legends Bang Bang mengenai Project Next di bulan September yang ternyata dibatalkan. Nih, kami membatalkan update Project Next di bulan September. Ini merupakan sebuah keputusan yang berat bagi kami sejak perilisan global MLBB. Komunitas MLBB selalu menjadi pendorong di balik game ini. Anda terus-terusan memberikan kami masukan dan saran yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat diandalkan oleh seluruh tim ketika kami merencanakan masa depan MLBB dengan prinsip mendahulukan pengalaman player. Kami dengan berat hati memutuskan untuk membatalkan update Project Next di bulan September. Dan desain dari sistem emblem tidak akan berubah hingga kami mencari solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetapi juga mempertahankan kesederhanaannya. Dan ini kayaknya nggak ada update gitu loh, kayak kapan untuk fixnya dari perubahan talent emblem ini, karena di sini tidak dijelaskan tanggal, bulan dan segala macamnya. Yang gua denger aja M4 kan akan diadakan itu Januari ya. Kalau emang September ini batal, terus kapan? Tolong berikan kami tanggal yang jelas, Abang Munton. Abang siapa nih yang bikin surat ya? Abang Skyhook, berikanlah kami kejelasan agar kami mempersiapkan talent emblem ini. Apa-apa aja yang perlu dipelajari. Buat para caster juga ya, mereka harus mempelajari hal tersebut loh teman-teman, karena ya mereka akan perform dan menjelaskan dengan detail kira-kira si pro players ini kenapa ngambil talent emblem ini, dan pro playersnya juga nanti akan mungkin mencari dan mengulik-ulik apa nih yang baru dari talent emblem di update Project Next. Gue sangat menyayangkan aja sih, kayak ini tuh udah jadi culture, memang udah jadi culture ketika ada patch terbaru di tengah-tengah kompetisi dari MPL. Jadi kayak week yang ke-5, week yang ke-6 ada update baru, perubahan besar, apalagi di season-season genap gitu loh. Season-season yang bener-bener krusial banget momennya. Dan itu gak cuma sekali sih, sistem ganjil juga pernah gak sih yang kalau gak salah dari jungler damage ke jungler tank gitu ya, kalau gak salah ya. Jungler damage ke jungler tank kayaknya season 9 gak sih? Ya season 9-an lah. Dan menurut gua dengan pengumuman seperti ini ya mungkin sangat disayangkan bagi kita. Kita juga belum tahu update-nya kapan. Terus kita juga gak dikasih tahu nih tanggal 20 ini. Nih ya, pas week yang ke-6 ini kita tuh nanti ada update apa-apaan aja. Apakah Beatrix udah di nerf di sini? Apakah update-update yang udah sempat di tanda kutip bocorkan oleh para leaker itu akan muncul di patch tanggal 20 ini? Karena kan ya otomatis kalau emang gak ada major patch untuk Project Next,
minimal atau at least ada sedikit lah perubahan yang mungkin kayak nerf beberapa hero atau buff beberapa hero yang nantinya akan mengubah juga gameplay dari Mobile Legends Bang Bangnya sendiri. Ini mungkin saran kali ya dari gua pribadi ke Mobile Legends Bang Bang. Semoga dengan pembatalan Project Next ini, Mobile Legends Bang Bang itu udah menyediakan update yang emang minor aja, nggak apa-apa minor aja, buff, nerf atau adjustment dikit-dikit. Revamp nggak perlu lah, revamp nggak perlu buat sekarang. Yang penting buff, nerf dan balancingnya ini loh yang paling penting. Kayak lu bayangin sekarang tim yang pegang Beatrix bisa backdoor, bisa dorong bareng minion. Itu kayak menurut gua berat aja dengan Weskernya dia yang kita tahu lah buat sekarang tuh lu pakai Beatrix tinggal tembak berapa kali juga tower hancur. Dan itu menurut gua perlu dipertimbangkan. Nggak harus diubah total tapi dipertimbangkan lah. Biar balance aja, biar orang-orang tuh nggak menganggap bahwa Beatrix ini OP, kenapa dilepas gitu loh. Padahal ya secara logikanya ada banyak banget hero yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Nggak cuma Beatrix, tapi ya memang untuk saat ini yang dapetin spotlight itu adalah Beatrix menurut gua pribadi. Tapi menurut kalian gimana? Beatrix perlu di nerf atau enggak? Kalau menurut kalian butuh di nerf, tulis di kolom komentar. Nerfnya kayak gimana coba kira-kira yang cocok untuk Beatrix. Itu baru satu hero loh. Tulis di kolom komentar yang menurut kalian hero Mobile Legends sampai sekarang OP dan perlu di nerf. Atau jangan-jangan di buff. Tulis di kolom komentar biar gua SS terus gua kirim ke orang dalam munton. Ya jadi begitu aja untuk Browsing kali ini. Dan dengan berita terakhir tadi, kalian harusnya udah menemukan jawaban kenapa gua menggunakan topi alter ego ini. Ya karena nggak ada patch gede. Jadi kayak ini tim nih. Apakah masih akan ada kutukan nanti di week yang ke-6? Kita saksikan saja dan sampai jumpa lagi di Browsing selanjutnya. Aku KB, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Jangan lupa bahagia. Dadah.